Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Iqbal Halis. Nana semua, apakah Anda merasa bahwa dalam kehidupan kita ini selalu terdapat pilihan? Ketika ingin jajan, akan dihadapkan pilihan makanan dan minuman yang hendak dibeli. Atau ketika hendak berpakaian, harus memilih baju dan celana dahulu. Dalam memilih tempat duduk, dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Dalam matematika, ada sebuah ilmu yang disebut dengan kombinatorik atau kaidah pencacahan. Bagaimana selengkapnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Hai Anda semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan atau kombinatorik. Pada materi pelajaran tentang kaidah pencacahan, ada 3 subbab yang kita akan pelajari, yakni yang pertama adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian, yang kedua adalah aturan pengisian tempat atau filling slots, yang ketiga adalah permutasi dan kombinasi. Nah, pertama-tama kita akan pelajari materi tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan. Jika ada kejadian pertama A dan juga ada kejadian kedua B dan seterusnya, serta kejadian tersebut saling lepas, maka banyak cara untuk memilih dari semua tersebut adalah A ditambah B ditambah dan seterusnya. Biasanya digunakan untuk kejadian yang tidak mungkin dijalankan sekaligus dari seluruh kejadian tersebut. Nah, jadi aturan penjumlahan ini kita gunakan untuk menentukan banyak cara pada kejadian yang hanya bisa dikerjakan satu persatu saja, tidak bisa sekaligus. Untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba contoh soal. Di suatu meja makan di hadapan Amir, terdapat 2 buah donat rasa keju, 5 buah donat rasa coklat, dan 3 donat tepung manis. Berapakah banyak cara memilih untuk memakan donat pertamanya dari meja tersebut? Kita gunakan aturan penjumlahan karena memakan donat pertamanya tentu hanya bisa dilakukan saja. Nah, jadi banyak cara untuk si Amir memakan donat pertamanya ialah kita jumlahkan semua donat yang tersedia, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 10 cara memilih. Ia hanya bisa memilih salah satu dari 10 cara dia memakan donat pertamanya. Kemudian kita lanjut ke aturan perkalian. Jika ada kejadian pertama A dan juga ada kejadian kedua B dan seterusnya, serta kejadian tersebut ada yang saling berkaitan, maka banyak cara untuk memilih dari semua tersebut adalah A dikali, B dikali, dan seterusnya. Nah, jadi biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang bisa dijalankan sekaligus dari seluruh kejadian tersebut. Nah, kalau pada aturan penjumlahan digunakan untuk kejadian yang bisa dilaksanakan satu saja dari seluruh kejadian, pada aturan perkalian ini bisa digunakan kalau kita melakukan beberapa pilihan sekaligus. Contohnya, Putra memiliki 4 buah baju dan 2 buah celana yang sesuai untuk dipakai pergi menghadiri acara. Berapakah banyak cara memilih baju dan celana yang cocok untuk pergi menghadiri acara dari yang dimiliki Putra? Nah, tadi Putra memiliki 4 buah baju dan 2 buah celana. Nah, jadi kita gunakan aturan perkalian karena dari baju dan celana yang tersedia, tentu Putra memakai baju sekaligus memakai celana. Tidak mungkin ia menghadiri acara hanya memakai baju tanpa celana, atau sebaliknya, ia memakai celana tanpa memakai baju.
Jadi misalkan ada baju satu. Baju satu bisa dihubungkan dengan celana satu atau ke celana dua. Nah, jadi kalau baju satu dihubungkan dengan atau dipasangkan dengan celana satu, maka pilihan pertamanya bisa baju satu dan celana satu. Gitu pula kalau misalnya baju satu dihubungkan atau dipasangkan dengan celana dua. Jadi pasangan pilihan keduanya adalah baju satu celana dua. Gitu pula dengan baju dua. Nah, bisa dihubungkan ke celana satu dan celana dua. Ingat, dia memiliki dua buah celana. Nah, jadi kalau baju dua dipasangkan atau dihubungkan dengan celana satu, maka pasangan pilihan selanjutnya bisa baju dua celana satu. Atau bisa juga baju dua dihubungkan dengan celana dua. Bisa menjadi pilihan baju dua celana dua. Begitu pula dengan baju tiga dan baju empat. Jadi ada 8 cara memilih pasangan baju dan celana yang dimiliki putra. Kalau kita gunakan aturan perkalian, banyaknya cara ialah ia memiliki 4 buah baju dan ia juga memiliki 2 buah celana. Nah, jadi 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 cara memilih. Nah, kalau kita menentukan menggunakan diagram pohon seperti ini, tentu memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, jadi kita bisa menggunakan aturan perkalian dalam menentukan banyaknya cara pada kejadian yang bisa dilaksanakan sekaligus. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang ketiga, Dikan memiliki 3 helm Yamaha, 4 helm Honda TLX, dan sebuah helm KYT. Dari helm yang dia miliki, berapa banyak cara memilih untuk memakai helm untuk perjalanannya? Kita gunakan aturan penjumlahan. Mengapa kita gunakan aturan penjumlahan? Karena kita coba berpikir secara logika. Orang memakai helm dalam perjalanan tentu biasanya ia pakai satu, kan? Tidak mungkin lebih dari satu. Bisa saja salah satu dari helm Yamaha, atau salah satu dari helm Honda TLX, atau bisa juga memakai helm KYT. Nah, jadi kita gunakan aturan penjumlahan, yakni 3 ditambah 4 ditambah 1. Jadi ia ada 8 cara memilih. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jika memiliki 5 jilbab, 6 ciput, 5 baju gamis, dan 4 rok, dari komponen pakaian yang dia miliki, berapa banyak cara memilih untuk memakai pakaian tersebut? Nah, kita gunakan aturan perkalian. Ini kan ada berbagai macam komponen pakaian yang dimiliki oleh Cika. Nah, tentunya ia memakai keempat komponen tersebut. Nah, jadi oleh karena itu kita gunakan aturan perkalian, yakni kita kalikan komponen-komponen yang ada, yakni 5 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Hasilnya adalah 600 cara memilih. Jadi Cika memiliki 600 variasi pilihan pakaian yang dimilikinya. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Dari kota A ke kota B ada 4 rute utama, dan dari kota B ke kota C ada 3 rute utama. Selain rute utama tersebut, sebenarnya ada 2 jalan pemutus. Jalan pemutus ini maksudnya jalan pintasnya lah ya. Jalan memutus langsung ke kota C tanpa via kota B. Nah, berapa cara memilih rute jika yang A dari kota A ke kota C saja melalui rute utama? Nah, yang B adalah dari kota A ke kota C pulang pergi melalui rute utama. Nah, yang C dari kota A ke kota C pulang pergi melalui rute utama dan tidak melalui jalan yang sama dengan sebelumnya. Kemudian yang D, dari kota A ke kota C saja dengan mempertimbangkan rute utama dan jalan memutusnya juga. Nah, jadi kita jawab. Nah, kalau kita ilustrasikan, ini ada kota A,
ada kota B, dan ada kota C. Dari kota A ke kota B, terdapat 4 rute utama, jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari kota B ke kota C, ada 3 rute utama, yakni 1, 2, dan 3. Selain rute utama yang ada juga 2 jalan memutus langsung dari ke kota C tanpa lewat kota B. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, ada 2 jalan memutus, 1, 2. Kita kerjakan soal yang A terlebih dahulu, yakni dari kota A ke kota C saja melalui rute utama. Berarti ia dari kota A ke kota B, kemudian perjalanannya berakhir di kota C. Yang dipertimbangkan hanya rute utama saja yang ditandai dengan panah warna hitam. Sementara yang panah warna merah kita abaikan. Nah, yakni kita gunakan aturan perkalian, karena keduanya ini berjalan sekaligus. Kan ceritanya dari kota A ke kota C. Ia mau ke kota A ke kota B, tentu dari kota B ke kota C harus lewat jalan ini dong. Kalau misalnya ia tidak lewat jalan ini, bagaimana caranya ya sampai? Berarti yang stuck di kota B saja kan? Nah, oleh karena itu kita gunakan aturan perkalian, yang dimana salah satu dari jalan ini dipakai dan salah satu dari jalan ini dipakai. Nah, jadi banyaknya cara adalah 4 dikali 3, ini ada 4 rute dan di sini ada 3 rute. Nah, 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 cara memilih. Nah, kemudian yang B, dari kota A ke kota C pulang pergi melalui rute utama. Kita gunakan aturan perkalian, namun perlu diingat bahwasannya dari kota A ke kota B, kemudian dia ke kota C, kemudian di sini ditambah keterangannya ia pulang pergi. Berarti setelah tiba di kota C, dia pulang dari kota C, melewati kota B dulu, kemudian kembali lagi ke kota A. Nah, jadi banyaknya cara adalah 4 dikali 3, namun belum berhenti sampai situ karena dia pulang pergi. Tentu ia melewat jalan ini lagi kan, dari kota C ke kota B ketika dia mau pulang ke kota A kembali. Nah, dikali 3 dan dikali 4 karena dari kota B ke kota A dalam perjalanan pula ia melewat salah satu dari keempat jalan ini. Jadi 4 dikali 3 dikali 3 dikali 4 hasilnya adalah 144 cara memilih. Nah, kemudian yang C, dari kota A ke kota C pulang pergi melalui rute utama dan tidak melalui jalan yang sama dengan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Contohnya dari kota A, salah satunya tentu melewati jalan yang dari keempat ini kan, contohnya lewat jalan ini. Nah, kemudian dari tiba di kota B. Tiba di kota B yang melewati salah satu dari jalan yang ini, contohnya jalan sini. Nah, kemudian tiba di kota C. Kemudian di kota C ia mau pulang ke kota A melewati kota B. Nah, tentu jalan yang ia sudah lalui itu ia tidak mau melewat rute yang sama saat waktu pergi ke kota C sebelumnya kan. Contohnya waktu pergi dari kota A ke kota C tadi, ia lewat jalan sini tadi. Berarti jalan ini tidak ia pakai. Kemudian dari kota B ke kota C, ia memakai salah satu rute, misalnya rute yang ini. Berarti rute ini tidak dipakai. Nah, berarti logikanya nanti 4 dikali 3 dikali 3 kurang 1 dikali 4 dikurang 1. Jadi kita hitung 4 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah ada 72 cara memilih. Kita sudah selesai menjawab pertanyaan yang C. Kemudian yang D, dari kota A ke kota C saja dengan mempertimbangkan rute utama dan jalan memutus juga. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakannya? Jadi rute yang transit, maksudnya rute yang ada berhentinya dari kota A lalu ke kota B, kemudian ke kota C, kita gunakan aturan perkalian. Sementara jalur jalan yang tidak melalui kota B, yaitu jalan memutusnya, kita gunakan aturan penjumlahan karena ia langsung dari kota A ke kota C tanpa berhenti. Berarti tentu ia memilih salah satu dari kedua jalan ini dong.
Jadi kita anggap jalan memutusnya ini adalah aturan penjumlahan. Nah, kita hitung yang berapa banyak celah melalui lute utama. Kita sudah cari tadi bahwa 4 dikali 3 ini ada 4 lute, dan di sini ada 3 lute. Berarti 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak jalan memutus. Ini ada 2, berarti ada 2 saja. Nah, berapa total banyak celahnya? Maka tentu kita jumlahkan. 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Jadi ada 14 celah memilih. Baik, sampai sini saja kita membahas aturan penjumlahan dan perkalian. Kita lanjutkan ke subbab selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi subbab kedua, kaidah pencacahan, yakni aturan pengisian tempat atau filling slot. Aturan ini biasanya digunakan untuk menentukan jumlah berapa banyak susunan yang memungkinkan kalau kita mengisi beberapa tempat dengan pilihan tertentu. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak lebih lanjut. Aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia, dengan K1 adalah banyaknya celah mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya celah mengisi tempat kedua, dan seterusnya, hingga Kn adalah banyaknya celah mengisi tempat Kn, maka banyaknya celah mengisi tempat tersebut adalah K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya hingga ke Kn. Kan mungkin masih kurang bisa cukup dipahami. Kita coba saja ke contoh soal. Dari 16 anggota yang dipilih dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS singkatnya Pendidikan Fisika, akan dipilih 3 orang sebagai polis umum untuk menduduki jabatan sebagai ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Berapa banyak kemungkinan susunan tim kepengurusan polis umum yang dapat dibentuk? Nah, kita gunakan aturan pengisian tempat. Nah, pertama-tama kita buat kotak sebanyak 3 buah, sebagaimana yang diminta dalam soal tadi, bahwa akan dipilih 3 orang sebagai polis umum. Kita buat sekaligus keterangan. Yang pertama adalah ketua umum. Ketua umum ini kita singkat dengan KU. Sekretaris umum kita singkat dengan SU, dan bendahara umum kita singkat dengan BU. Bagaimana cara kita menentukan kemungkinan banyaknya susunan tim kepengurusan polis umum? Caranya, di sini kan ada 16 anggota. Pertama-tama kita pilih ketua umum terlebih dahulu. Nah, kita tulis ini 16. Nah, kemudian dari 16 orang tadi, kita sudah pilih satu itu sebagai ketua umum. Karena pilihannya sudah berkurang satu, akibat sudah memilih ketua umum satu orang, maka kita kurangi satu dalam cara memilih sekretaris umumnya. Jadi 16 dikurang 1 menjadi 15. Nah, begitu pula dengan bendahara umum. Dari 16 orang tadi kan sudah dipilih satu menjadi ketua umum. Selanjutnya sudah dipilih satu lagi, berkurang satu tadi, memilih sekretaris umum, maka sudah berkurang 2, sehingga 16 dikurang 1 dikurang 1 lagi menjadi 14. Nah, cara menentukan banyaknya celah ialah kita kalikan angka-angka di dalam kotak ini, sehingga menjadi 16 dikali 15 dikali 14. Maka hasilnya adalah 3360. Jadi dapat kita simpulkan terdapat 3360 celah memilih. Sampai sini paham? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan 3 digit, yakni ratusan. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika? Yang pertama, angka-angkanya boleh berulang. Yang B, angka-angkanya tidak boleh berulang. Yang C, angka-angkanya tidak boleh berulang dan bernilai genap. Yang D, bilangan lebih dari 700 dengan digit yang berbeda. Yang E, bilangan kurang dari 400 dengan digit yang berbeda. Yang F, bilangan lebih dari 750 dengan digit yang berbeda. Nah,
Mari kita selesaikan satu persatu. Kita kerjakan soal yang A dulu dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Kita buat kotak 3 buah karena ia akan membentuk 3 digit. Dan kita beri tandai R, P, S. R ini maksudnya ratusan, bagian P ini adalah puluhan, dan S ini adalah satuan. Nah, kita hitung ada berapa angka sini. Ada dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini terdapat ada 8 jenis angka. Ada 8 cara memilih angka. Itu untuk ratusan. Nah, kemudian untuk puluhan, karena angka-angkanya boleh berulang, maka masih boleh dipakai ulang lagi walaupun sebelumnya sudah pernah dipakai. Jadi kita tulis ini 8. Begitu pula dengan satuan. Satuan ini ada 8 cara memilih karena angka-angkanya diperbolehkan berulang walaupun angka yang sama sebelumnya pernah dipakai. Untuk menentukan banyaknya bilangan, kita kalikan saja yang di dalam kotak ini. Jadi 8 dikali 8 dikali 8. Hasilnya adalah 512 bilangan. Nah, jadi ini jawaban A, 512. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Namun, pada soal B ini harus lebih hati-hati karena angkanya tidak boleh berulang. Nah, dari ke-8 angka ini, kita pakai salah satu. Kita mulai dari ratusan dahulu. Dari ke-8 angka ini, ada 8 pilihan. Seperti tadi ya. Kemudian, ini perlu diingat karena angka-angkanya tidak boleh berulang. Maka, sudah terambil salah satu. Contohnya angka 2. Berarti kita tidak boleh menggunakan angka 2 ini lagi. Sehingga yang tersisa ialah hanya 7 pilihan saja lagi. Kemudian setelah dipakai untuk puluhan, taruhlah misalnya kita memilih angka 5. Kita sudah memakai angka 5 tadi untuk puluhannya. Maka sisa pilihan yang tersedia hanya 6. Ini hanya tersisa 6 jenis angka saja lagi. Angka 2 dan 5 tidak bisa kita pakai karena sudah dipakai sebelumnya untuk ratusan dan puluhan. Nah, jadi di sini tersisa 6 pilihan. Nah, jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk 8 kali 7 kali 6. Sisanya adalah 336 bilangan. Maka jumlah bilangan yang dapat dibentuk sebanyak 336 bilangan. Kita lanjut ke permasalahan yang C. Angka-angkanya tidak boleh berulang dan bernilai genap. Oke. Kita gunakan aturan filling slot. Kita siapkan kotak 3 buah. Dalam instruksinya, angka-angkanya tidak boleh berulang dan bernilai genap. Kita harus ingat yang menentukan nilai suatu bilangan itu genap atau ganjil adalah di bagian satuan. Yang genap ialah 2, 4, 6, dan 8. Jadi ada 4 angka yang merupakan bilangan genap. Maka di sini kita isi 4. Nah, karena tadi 1 sudah dipakai untuk satuan, maka untuk ratusannya berkurang 1 menjadi 7. Dan untuk puluhan berkurang 1 lagi. Karena sudah dipakai satuan 1 dan ratusan 1. Jadi sisa 6. Jadi banyak bilangannya ialah 7 kali 6 kali 4 sama dengan 248 bilangan. Kita lanjut ke permasalahan D. Ketika bilangan lebih dari 700 dengan digit yang berbeda. Kita gunakan aturan filling slot juga, aturan pengisian tempat. Kita siapkan kotaknya terlebih dahulu. Nah, ada instruksi tambahan bahwa angkanya harus lebih dari 700. Jadi kita tentukan ratusannya terlebih dahulu. Dari ke-8 angka ini, kalau membentuk ratusan, angka mana yang bisa membentuk angka yang lebih dari 700? Yang lebih dari 700 adalah 9, 8, 7 bisa nak? Bisa dong. Contohnya saja 703. Kan lebih dari 700. Jadi angka 7 masih mampu membentuk angka di bagian ratusan yang lebih dari 700. Nah, jadi ada 3 angka. Nah, selanjutnya untuk puluhan, dari ke-8 angka tadi sudah terpakai 1 untuk ratusan. Berarti tersisa 7. Nah, untuk satuan, karena sudah dipakai satunya lagi untuk puluhan tadi, maka tersisa 6. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk ialah 3 kali 7 kali 6.
adalah 126 bilangan. Kemudian yang E, untuk bilangan yang kurang dari 400 dengan digit yang berbeda. Hampir sama dengan yang tadi, bagian digit ratusan yang menjadi perhatian khusus, maka kita akan tangani yang ratusan terlebih dahulu. Dari ke-8 angka ini, angka yang membentuk ratusan dengan nilai kurang dari 400 adalah 2 dan 3. 4 tidak bisa karena contohnya saja membentuk angka 400 itu sudah tidak kurang dari 400. Jadi, untuk ratusan hanya ada 2 pilihan saja, yakni angka 2 dan angka 3. Untuk puluhan, karena sudah dipakai 1 untuk ratusan tadi, maka dari 8 angka tersisa 7. Nah, untuk satuan, karena satunya lagi sudah dipakai untuk puluhan, maka tersisa 6. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 2 dikali 7 dikali 6. Hasilnya adalah 84. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang F. Bilangan yang lebih dari 750 dengan digit yang berbeda. Kita akan pecah menjadi 2 bagian, yakni bagian pertama ketika bilangan di antara 750 hingga 800, dan bilangan yang kedua antara 800 sampai 900-an, 999. Mengapa harus dipisah? Karena angka ratusannya cenderung di tengah-tengah, 750. Jadi di bagian ratusan ke-7-nya itu ada yang sesuai dengan aturan ini, ada yang tidak. Contohnya 720 tidak sesuai karena kurang dari 750. Tapi kalau misalnya angka 780 contohnya, ia sudah lebih dari 750 dan sesuai. Oleh karena itulah kita bagi 2. Jadi kita tangani yang untuk ratusan ke-7 terlebih dahulu. Nah, untuk ratusan ke-7 ini karena hanya satu jenis saja, yaitu 7, maka untuk ratusan hanya satu saja. Nah, kemudian untuk puluhan yang memenuhi ada 5, 6, 8, dan 9. Mengapa angka 7 tidak bisa lagi? Karena sudah dipakai untuk ratusan secara khususnya. Jadi untuk puluhan yang memenuhi ialah sebanyak 4 angka saja. Nah, kemudian untuk satuan kali 8 sudah dipakai 1 untuk ratusan dan 1 lagi untuk puluhan, maka tersisa adalah 6. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 1 dikali 4 dikali 6. Hasilnya adalah 24. Untuk bagian yang keduanya, untuk ratusan ke-8 sampai 9, ratusan yang memenuhi ialah 8 dan 9. Jadi untuk ratusan adalah 2. Sementara untuk puluhan, karena sudah terpakai 1 di ratusan, maka 8 kurang 1 tersisa 7. Nah, untuk satuan karena sudah terpakai satunya lagi di puluhan, maka tersisa 6. Jadi banyak bilangannya adalah 2 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 84 bilangan. Nah, jadi hasil dari 2 bagian ini kita akan jumlahkan. Jadi 24 ditambah 84 hasilnya adalah 108. Jadi banyak bilangan yang dapat terbentuk adalah 108. Baik, sampai di sini saja kita membahas materi tentang filling slots. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita akan membahas subbab terakhir pada materi tentang kaidah pencacaan, yakni permutasi dan kombinasi. Jadi sebelum kita memahami tentang permutasi dan kombinasi, kita harusnya lebih paham dahulu apa itu faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dinyatakan n faktorial, yang tanda seru ini kita sebut sebagai faktorial, ialah perkalian dari seluruh bilangan bulat positif yang kurang atau sama dengan n. Jadi sebagai contoh, 1 faktorial kita anggap sama dengan 1. Nah, 2 faktorial ialah 2 dikali 1. Nah, sama dengan hasilnya 2. Kemudian 3 faktorial ialah 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti untuk faktorial sudah tertebak kan? Yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24.
Begitu pula 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. 6 faktorial, begitu pula 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 720 dan seterusnya. Jadi kita dapat simpulkan secara matematis n faktorial ini ialah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Dan dimana n ini ialah elemen bilangan cacah. Jadi intinya setiap dikali selanjutnya dikurang 1, kemudian dikurang satunya lagi, dikurang satunya lagi, dan seterusnya hingga hasil ujungnya adalah 1. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat faktorial yang umumnya kita sering pakai dalam materi kaidah pencacahan ini. Yang pertama ialah n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Kalau diteruskan bisa menjadi n kali n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Kalau diteruskan lagi bisa n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 faktorial, dan seterusnya. Sebagai contoh, ini ada 6 faktorial. Bisa kita nyatakan sebagai 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Namun, kita bisa ringkas berdasarkan sifat faktorial ini menjadi 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 faktorial. Karena kalau kita jabahkan 5 faktorial ini bisa menjadi 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya hingga akhirnya 1. Nah, bisa juga diringkas menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial dan seterusnya. Nah, kemudian sifat yang kedua ialah 0 faktorial sama dengan 1. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Pertama, hitunglah hasil dari 18 faktorial per 16 faktorial kali 3 faktorial. Nah, tentu kita menggunakan sifat faktorial ya. Jadi 18 faktorial per 16 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 18 faktorial, kita bisa jabahkan menjadi 18 kali 7 kali 16 faktorial. Stop sampai 16 faktorial. Mengapa stop sampai sini? Supaya bisa dicoret dengan 16 faktorial yang ada di bawahnya, sehingga pengerjaannya lebih mudah. Nah, per 16 faktorial kali 3 faktorial kita bisa jabahkan menjadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 16 faktorial dengan 16 faktorial kita bisa coret. Oleh karena itulah tadi saya bilang di bagian pembilangnya ini stop sampai 16 faktorial saja untuk mempermudah pengerjaannya. Kebetulan yang lebih dekat faktorialnya dari yang di atas ini ialah 16 faktorial. Nah, selanjutnya 18 dengan 2 bisa dicoret. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, begitu juga dengan 9 dengan 3 ini bisa dicoret. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, kita bisa kerjakan menjadi 3 kali 17 per 1. Hasilnya adalah 51. Jadi inilah jawabannya. Nah, yang kedua, hitunglah hasil dari 8 faktorial per 6 faktorial ditambah 5 faktorial. Nah, kita tentunya menggunakan sifat faktorial juga. Nah, 8 faktorial per 6 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop sampai 5 faktorial. Mengapa sampai 5 faktorial? Kenapa tidak 6 faktorial? Karena ini bagian dari penjumlahan untuk mempermudah pengerjaan. Jadi kita gunakan yang 5 faktorial karena nanti dari sininya kita akan bentuk seperti perkalian agar ada yang bisa dicoret nantinya. Per 6 faktorial kita jabarkan cukup sampai 5 faktorial saja. Jadi 6 faktorial menjadi 6 kali 5 faktorial ditambah 5 faktorial. Selanjutnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per. Nah, bagian sini kita bisa keluarkan 5-nya ini sehingga menjadi 5 faktorial kali 6 tambah 1. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam 5 kali 6 faktorial sama 5 kali 1 faktorial bisa menjadi seperti ini nanti jadinya. 6 kali 5 faktorial tambah 5 faktorial. Sengaja kita ubah
ke dalam bentuk seperti ini agar ada yang bisa dicoret nantinya. Nah, jadi 6 tambah 1 hasilnya adalah 7, dan ini 5 faktorial nih bisa dicoret. Nah, 7 juga bisa dicoret nantinya. Nah, sehingga tersisa adalah 8 dikali 6, hasilnya adalah 48, dan inilah jawabannya. Nah, yang ketiga, tentukan nilai n yang memenuhi dari n tambah 1 faktorial per n kurang 1 faktorial sama dengan 2. Nah, jadi kita disuruh untuk menentukan berapa sih nilai n-nya ini. Nah, kita tentu menggunakan sifat faktorial. Nah, jadi tadi soalnya seperti ini. Kita tulis dulu n tambah 1 dikali n kurang 1 faktorial. Mengapa seperti ini? Kan salah satu sifat faktorial setiap dikali sini ke sini, setiap dikalinya akan dikurang 1. Jadi dari 1 kemudian 0 kemudian menjadi min 1. Jadi setiap pengalian dikurangi 1. Mengapa dari n plus 1? Karena dari awalannya adalah n plus 1. Mengapa cukup berhentinya sampai n kurang 1 faktorial? Karena tujuannya ialah supaya kita bisa mencoret yang di bawahnya ini, n kurang 1 faktorial. Nah, sehingga bagian yang ini kita bisa coret. Nah, sama dengan 2, oke. Kemudian yang tersisa adalah dalam kurung n tambah 1 dikali n sama dengan 2. Kita masukkan seperti perkalian aljabar, n kali n sama n tambah 1. Sehingga menjadi n pangkat 2 ditambah n sama dengan 2. Nah, kemudian yang 2 ini kita untuk mempermudah kita dalam tanda kutip pindah luas. Sehingga menjadi n pangkat 2 ditambah n dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah berbentuk seperti persamaan kuadrat. Kita tentukan berapa akar dari n ini yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita pikirkan angka apa itu kalau dikali hasilnya adalah min 2. Dan ditambah hasilnya min 1. Jadi kalau kita pikir nilainya adalah min 1 sama 2 kan. 1 kali 2 hasilnya adalah min 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Oke, berarti betul. Nah, maka persamaannya menjadi n kurang 1 kali n tambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan nilai n masing-masing dari n kurang 1 dengan n tambah 2. Nah, jadi n kurang 1 sama dengan 0. Kemudian didapati hasil n-nya adalah 1. Selanjutnya untuk bagian n tambah 2 sama dengan 0. Kemudian n-nya menjadi sama dengan min 2. Nah, ini ada 2 solusi. Yang mana salah satunya betul ini? Nah, kita pahami dalam konsep faktorial bahwasannya faktorial ini merupakan bilangan cacah. Tidak mungkin kalau misalnya penyelesaiannya bukan bilangan cacah, ini ada merupakan bilangan negatif, sehingga ini tidak mungkin memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhi adalah n sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Baik, setelah kita mempelajari faktorial, kita akan membahas apa bedanya permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi adalah banyaknya cara penyusunan suatu kejadian dengan mementingkan urutan. Sebagai contoh, dalam suatu kepanitiaan yang berisi 30 orang akan dipilih 3 orang sebagai OC, Organizing Committee ya, yakni Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, dan Bendahara Panitia. Dengan catatan tidak ada sistem rangkap jabatan. Tentukan banyak cara yang mungkin dalam pemilihan OC kepanitiaan tersebut. Mengapa kasus ini termasuk permutasi? Misalkan saja si A akan ditunjuk menjadi ketua, kemudian si B akan ditunjuk menjadi sekretaris, dan si C akan ditunjuk menjadi bendahara. Itu tentu saja berbeda kalau misalnya si C ialah ketua, A adalah sekretaris, dan si B adalah bendahara. Orang yang sama, tapi di posisi yang berbeda akan membentuk susunan yang berbeda.
Sehingga urutan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika diabaikan bisa membentuk susunan yang berbeda. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara penyusunan suatu kejadian dengan tidak mementingkan urutan. Berarti ini kebalikan dari permutasi. Yang kalau di mana permutasi mementingkan urutan, sementara kombinasi tidak mementingkan urutan. Contohnya, dari 25 murid di kelas akan dibentuk sebuah tim yang akan diutus mengikuti lomba robotik inovatif sebanyak 5 murid secara acak. Berapa banyak cara pemilihan yang memungkinkan dalam membentuk tim tersebut? Nah, kita misalkan saja si A, B, C, D, dan E akan ditunjuk mengikuti lomba robotik inovatif. Ada 5 orang. Nah, walaupun misalnya si A ditunjuk terlebih dahulu, kemudian si B dan seterusnya, yang terakhir ialah si E. Tetapi kalau misalnya kita ubah, contohnya si E ditunjuk terlebih dahulu, kemudian si C, kemudian si D, selanjutnya si B, kemudian si A. Itu sama saja kan, karena dalam kasus ini urutan tidak penting. Nah, jadi orang yang sama dalam penunjukan ini masih tetap dihitung suatu kejadian yang sama, sehingga urutan tidak penting dalam hal kombinasi. Paham kan? Kita lanjut ke permutasi. Tadi kita sudah bahas bahwa permutasi ialah satu kejadian yang mementingkan urutan. Nah, permutasi dapat dinyatakan dengan P N seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Maksud N dengan L ini apa bedanya? N ini adalah suatu kejadian semuanya yang tersedia, sementara L ini adalah dari semua kejadian yang tersedia, yang kita sebut N tadi, maka berapa banyak yang kita ambil. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 jenis permutasi dalam kaedah pencacahan. Nah, jadi yang kita bahas adalah permutasi dengan unsur yang berbeda, kemudian permutasi dengan unsur-unsur yang sama, dan terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi dengan unsur yang berbeda intinya ialah semua benda dan kejadian itu berbeda-beda, tidak ada yang sama satu pun. Sehingga kalau ditukar, permutasi unsur berbeda yang kita bahas ialah permutasi ketika sebagiannya diambil, yakni permutasi melibatkan sebagian L unsur, dan permutasi yang melibatkan semua L unsurnya, nantinya kita akan bahas. Nah, kita bahas ketika permutasi yang melibatkan sebagian L unsur, yang dimana hanya sebagian kejadian yang diambil. Nah, permutasi melibatkan sebagian L unsur ialah permutasi L unsur dari N unsur yang berbeda. Kita dapat rumuskan dengan NPR sama dengan N faktorial per N kurang R dalam kurung faktorial. Sebagai contoh kasusnya, dari 10 anggota di suatu organisasi akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Berapa banyak cara kemungkinan susunan kepengurusan yang dapat terbentuk? Kita jawab. Nah, kita coba menjawab soal ini menggunakan aturan pengisian tempat yang sebelumnya kita pernah bahas sebelumnya. Dari 10 anggota akan dipilih salah satu. Nah, jadi kita tulis 10 terlebih dahulu di sini. Kemudian satu lagi akan diambil. Nah, sehingga tersisa 9, kita isi 9 di sini. Kemudian satu lagi kita ambil, sehingga tersisa 8. Jadi banyak caranya ialah 10 dikali 9 dikali 8. Hasilnya adalah 720 cara. Ya, metode ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di bagian filling slot. Kita hanya membandingkan kalau kita menggunakan metode permutasi. Nah, tadi jumlah seluruh kejadiannya adalah 10 dan yang kita ambil adalah 3. Jadi 10 faktorial per 10 kurang 3 dalam kurung faktorial sama dengan 10 dikurang 3, hasilnya adalah 7. Nah, jadi kita jabarkan bagian pemilihannya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Stop 7 faktorial sampai sini. Sehingga 7 faktorial yang di atas dan di bawah bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah 10 kali 9 kali 8 dan hasilnya adalah 720 cara. Kita selanjutnya membahas tentang permutasi ketika melibatkan semua L unsurnya
yakni ketika semua kejadian yang telah ada diambil. Nah, permutasi melibatkan semua unsur ialah permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda. Jadi dalam kasus ini sama dengan n. Jadi kita substitusi n ini dengan n sehingga menjadi n faktorial per n kurang n. Nah, karena angka yang sama dikurang, seperti halnya 5 dikurang 5 hasilnya 0, 8 dikurang 8 hasilnya 0, 1 juta dikurang 1 juta hasilnya 0. Begitu pula dengan n dikurang n hasilnya adalah 0, sehingga menjadi 0 faktorial. 0 faktorial kan hasilnya 1, sehingga rumusnya menjadi NPN sama dengan n faktorial. Nah, sebagai contoh kasusnya, dari 10 anggota di suatu organisasi, semuanya akan ditunjuk sebagai pengurus. Berapa banyak cara susunan kepengurusan yang dapat terbentuk? Nah, kita coba melakukan pakai aturan pengisian tempat yang sebelumnya kita pernah bahas. Nah, dari 10 orang kita ambil 1 sehingga tersisa 9. Nah, kemudian dari 9 kita ambil 1, tersisa 8 dan seterusnya. Hingga terakhir ialah 1. Mengapa sampai 1? Karena ia akan diambil semuanya. Nah, jadi caranya ialah 10 dikali 9 kali 8 dan seterusnya, hasilnya adalah 3.628.800 cara. Kita coba melakukan dengan menggunakan rumus ini, permutasi dengan semua unsurnya diambil. Nah, kita coba masukkan rumus 10 per 10 ialah 10 faktorial. 10 faktorial kan sama saja dengan ini, 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya hingga 1. Hasilnya adalah 3.628.800 cara. Dan hasilnya sama kan. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Terdapat 10 buku yang berbeda, yang dimana 5 diantaranya jenis buku geografi, 5 buku jenis matematika, dan 2 buku jenis fisika. Buku-buku tersebut akan disusun ke dalam suatu rak panjang. Berapa banyak cara penyusunan buku di rak tersebut yang mungkin jika A. Susunan bukunya adalah bebas. Buku-buku sejenis berdampingan. C. Hanya buku jenis geografi yang berdampingan. D. Buku jenis matematika tidak boleh berdampingan. Nah, jadi ceritanya begini. Kita memiliki 5 buku geografi, 3 buku matematika, dan 2 buku fisika yang kita akan susun ke dalam rak panjang seperti ini. Nah, kita kerjakan yang soal A terlebih dahulu ketika susunan bukunya ialah bebas. Bebas ketika semua buku bisa ditaruh di mana saja. Karena semua bukunya beda dan susunannya bebas, kita langsung saja memakai rumus permutasi dengan unsur berbeda diambil semuanya, yakni 10 faktorial. Hasilnya adalah 3.628.800 cara. Kita tulis 10. Kemudian untuk sini tersisa 9, kita tulis 9. Kemudian sini tersisa 8 dan seterusnya sampai 1. Seperti itu kira-kiranya, hampir mirip dengan feeling store sebenarnya ini. Nah, yang kedua, ketika buku-buku sejenis berdampingan. Nah, kita anggap buku geografi ini ialah satu kelompok, yang dimana misalnya kita ikat buku geografi ini. Nah, begitu pula dengan matematika, ia adalah satu kelompok, kita ikat biar tak pindah-pindah dan terselip ke buku lain. Begitu pula dengan fisika, kita buat menjadi satu kelompok. Nah, jadi hanya ada 3 kelompok yang akan disusun. Ada 1, 2, 3. Nah, jadi 3 faktorial. Nah, tapi ingat, yang buku geografi ini bisa saja pindah-pindah. Karena masih diizinkan buku-buku sejenis berdampingan. Nah, jadi karena ada 5, kita tulis ini 5. Nah, begitu pula dengan matematika. Bisa saja berpindah-pindah asalkan dia masih berdampingan. Jadi kita tulis sini 3 faktorial. Begitu pula dengan fisika ada 2. Nah, kita hitung hasilnya adalah 8.640 cara. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Hanya buku jenis geografi yang berdampingan. Nah, jadi hanya buku geografi berdampingan
sementara buku yang lainnya diperbolehkan tidak berdampingan. Nah, jadi ini buku geografi ini kita ikat agar tidak terselip ke buku lain. Sementara yang matematika dan fisika tadi tidak kita ikat, biarlah mereka terselip ke buku lain. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 benda yang akan disusun, yaitu 1 kelompok buku geografi dan 5 buku lain. Nah, 1 tambah 5 kan 6. Nah, jadinya ialah 6 faktorial. Tapi belum cukup sampai situ. Dikali 5 faktorial. Mengapa? Karena buku geografi ini bisa saja berpindah-pindah karena masih dalam sesuai dengan kriterianya, yaitu hanya buku jenis geografi yang berdampingan. Jadi misalnya ini pindah ke sini atau ini pindah ke sini masih diizinkan, sehingga dikalikan 5 faktorial sini. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 86.400 cala. Nah, kita bahas yang di buku jenis matematika tidak boleh berdampingan. Nah, caranya ialah kita hitung semua cala yang menyusun buku secara bebas. Nah, jadi tadi kita sudah menyelesaikan buku bebas ada 10 faktorial. Nah, kemudian baru kita ulangi yang komplemennya. Tadi kita sudah. Nah, kalau buku matematika tidak boleh berdampingan, berarti lawannya adalah buku matematika yang berdampingan. Berarti kita ibaratkan buku matematika nih berdampingan lah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ikat ceritanya supaya nak pindah-pindah. 7, 8. Jadi ada 6 benda yang berpeluang berpindah-pindah. Nah, jadi dikurang 8 faktorial dikali 3 faktorial karena buku yang ini masih berpeluang untuk berpindah-pindah selama masih berdampingan. Nah, kemudian kita hitung 3.628.800 dikurang 241.920. Maka hasilnya adalah 3.336.080 cala. Kita lanjut ketika permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Nah, kalau tadi kita bahas permutasi unsur berbeda, semua benda itu berbeda, dan kalau ditukar berbeda juga. Kalau pada unsur permutasi yang sama, ada beberapa yang kembar, beberapa yang sama. Nah, jadi karena yang sama itulah kalau ditukar ia terlihat seperti sama. Nah, jadi banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana terdapat n1, n2, n3 dan seterusnya hingga nk unsur yang sama. Maka banyaknya permutasi ialah P sama dengan n faktorial pembilang ini maksudnya adalah n jumlah semuanya ketika digabung per n1 faktorial, maksudnya jenis pertama yang sama, jumlah jenis pertama yang sama, kali n2 faktorial jenis yang sama kedua ya, kali n3 faktorial dan seterusnya. Kita coba ke contoh soal untuk lebih mudah memahaminya. Berapa banyak cara penyusunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata A itu, B ini. Nah, kita coba pakai permutasi unsur yang berbeda karena ketiga huruf ini berbeda, yaitu huruf I, T, dan U. Tidak ada huruf yang sama. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan permutasi dengan unsur yang berbeda ketika diambil semuanya, ya nih banyak kata yang dapat dibentuk ialah 3 faktorial, hasilnya adalah 6 kata. Kalau kita coba buatkan satu persatu bisa membentuk kata itu, iut, tiu, tui, uit, dan uti. Nah, kita coba menjawab soal yang B. Nah, kita pakai permutasi unsur yang sama karena dari ketiga huruf ini ada huruf yang sama, yaitu huruf I. Ada 2 buah. Nah, yang dimana kita misalkan saja kita anggap I ini adalah I1, huruf N adalah huruf N, dan I yang ini adalah I2. Yang dimana kalau kita membentuk kata-kata bisa membentuk I1 N I2, I2 N I1, I1 I2 N I2 I1 N, N I1 I2,
dan Ni2I1. Nah, tapi terbayang tak kalau misalnya kita sederhanakan perasaan yang ini dengan ini kan sama-sama ini, sama-sama ini. Iin begitu juga, sama-sama Iin kan, sama-sama ini I, sama-sama ini I. Nah, oleh karena itu, karena ini ada huruf yang sama, huruf I-nya ada 2, kita gunakan rumus ini. Nah, kita menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama, sehingga P sama dengan N faktorial. N faktorial ini ada berapa huruf semuanya? Per Ni faktorial. Ni faktorial ini ialah huruf I ini ada berapa? Mengapa huruf I? Karena huruf I inilah yang lebih dari 1. Nah, ini ada 3 huruf per 2 faktorial, ada 2 huruf I. Nah, jadi kalau kita hitung 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial yang dapat kita coret sehingga tersisa adalah 3 cara. Nah, paham kira-kira kan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Terdapat 6 ubin yang terdiri dari 3 ubin warna merah yang sama, 1 ubin warna kuning, dan 2 buah ubin berwarna hijau yang sama. Ubin-ubin tersebut akan dipasang seperti membentuk garis lurus di suatu ruangan. Berapakah banyak cara menusuk ubin-ubin tersebut jika A. Susunannya bebas, B. Ubin berwarna hijau sudah dipastikan posisinya di masing-masing ujung. Kita bayangkan ada 3 ubin berwarna merah, sebuah ubin berwarna kuning, dan 2 buah ubin berwarna hijau. Ubin-ubin ini akan disusun berjejer di lantai seperti halnya kereta api. Nah, kita jawab yang soal A. Ketika susunan ubinnya bebas, di mana? Boleh diletakkan di mana saja. Kita akan menyusun 6 ubin, tetapi karena ada beberapa ubin yang warnanya sama, yakni warna merah dan warna hijau, kita harus membaginya supaya tidak terhitung ganda. P sama dengan N faktorial per NM, ini maksudnya yang ubin warna merah ada berapa banyak? NM faktorial kali NK faktorial kali NH faktorial. Nah, N jumlah ubin semuanya adalah 6 per NM faktorial yang warna merah ada 3, NK ada 1, NH ada 2, ada 2 yang hijau. Nah, kemudian kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorialnya tetap 1, 2 faktorialnya kita tambahkan menjadi 2 kali 1. 3 faktorialnya bisa kita coret, kemudian 6 dengan 2 bisa coret sehingga menyisakan 3. Nah, yang tersisa adalah 3 dikali 5 dikali 4. Hasilnya adalah 60 cara. Jadi ada 60 cara penyusunan ubin dengan susunan bebas. Nah, kita jawab soal yang B. Ketika ubin berwarna hijau posisinya sudah pasti di masing-masing ujung. Nah, jadi ubin yang berwarna hijau ini sudah pasti posisinya di ujung. Sementara yang bebas posisinya lagi ialah di ubin warna merah dan ubin warna kuning. Yang bebas di kotak ini atau di sini. Sini yang bebas. Nah, jadi kita tentukan P sama dengan 4 faktorial karena sisa ubin yang belum dipastikan posisinya lagi adalah 4 per 3 faktorial. Karena jumlah ubin yang sama ini hanyalah ubin merah sebanyak 3 buah. Dikali 1 faktorial. Karena ubin kuning hanya ada 1 buah. Nah, kita uraikan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. 3 faktorialnya bisa kita coret sehingga tersisa adalah 4. Jadi ada 4 cara metode penyusunan ubin-ubin tersebut. Mengapa yang hijau tidak kita perhitungkan? Karena posisinya sudah pasti di samping-samping sini, sudah pasti di masing-masing ujung. Lah, terus bukannya hijau sini dengan hijau sini bisa pindah? Iya kan? Tapi karena ini konsepnya dalam permutasi unsur yang sama, jadi kalau hijau dipindahkan dengan hijau, kemudian hijau ini dipindahkan dengan hijau, kan sama saja, sama-sama hijau, tidak warna yang berbeda. Oke, jadi mari kita lanjut ke permutasi jenis selanjutnya. Kita lanjut ke jenis permutasi yang terakhir kita bahas,
ialah permutasi siklis. Nah, siklis ini kan seperti dalam katanya itu artinya siklus, sesuatu yang berulang. Kalau kita gambarkan polanya berbentuk seperti bundaran atau lingkaran, atau intinya nanti dari awal dia akan melewati beberapa proses dan akhirnya kembali lagi ke awal. Jadi siklus ini bisa bilang seperti memutar lah. Nah, permutasi dari n unsur yang berbeda yang disusun secara melingkar ialah, nah kita nyatakan dengan ini, P sama dengan n kurang 1 faktorial. Ini berarti hampir mirip dengan rumus permutasi dengan permutasi unsur berbeda dengan diambil L semuanya, tetapi kita kurang 1. Kenapa kita kurang 1? Nah, mari kita berpikir secara logika dengan sekaligus membahas contoh soal berikut ini. Nah, ada 3 murid yang akan makan siang di meja yang berbentuk seperti lingkaran. Berapa banyak kemungkinan posisi duduk yang dapat terbentuk? Kita hitung secara matematisnya dulu, kemudian kita coba berpikir secara logika ya, kenapa hasilnya bisa sebanyak ini. Nah, P sama dengan n kurang 1 faktorial sama dengan 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 kurang 1 kan hasilnya 2. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Nah, kok bisa 2? Kayak gini. Misalnya ada 3 murid ini yang duduknya bertiga di suatu meja berbentuk seperti lingkaran. Ada si A, si B, dan si C. Nah, ini suatu konsep dalam permutasi siklis yang menjadi alasan kenapa rumusnya ialah dikurang 1. Nah, karena untuk menentukan banyak cara, salah satu dari ketiga orang ini harus menjadi patokannya, yang dimana ia tidak boleh berpindah-pindah. Nah, misalkan dalam kasus ini saya jadikan si A ini adalah patokan utama yang tidak boleh berpindah-pindah, sementara yang lainnya boleh berpindah-pindah. Nah, susunan ini kita anggap sebagai kemungkinan pertama ya. Maka kalau misalnya selain A yang boleh berpindah-pindah, posisinya berubah menjadi ini A, C, B, dengan ketentuan A ini tidak boleh berpindah-pindah. Ini yang akan jadi kemungkinan 2. Jadi memang sesuai lah secara matematis maupun secara visual. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya A ini berpindah, bagaimana? Pindah ke sini misalnya. Nah, kalau misalnya A ini berpindah, jadi sama saja dengan yang ini kan? Sama saja dengan yang ini kan? Karena susunannya kalau kita hitung dari searah jarum jam misalnya, A, B, C, A, B, C ini A, B, C, A, B, C sama saja dengan ini. Makanya dikurang 1 rumus yang ini karena salah satunya harus dijadikan patokan. Oke ya, soal nomor 2. Dalam perancangan suatu acara, panitia acara tersebut yang terdiri dari 3 orang OC, Organizing Committee, 2 orang dari divisi administrasi, dan 3 orang dari divisi perlengkapan akan menyelenggarakan rapat di meja rapat yang bentuknya bundar. Berapa banyak cara susunan duduk mereka jika A. Susunan bebas, B. Susunan duduk per divisi atau kelompoknya ya. Nah, mari kita jawab. Kita coba visualisasikan bahwasannya mereka akan duduk melingkar seperti ini. Nah, ini ada OC1, OC2, OC3. A ini maksudnya singkatan dari administrasi. A1, A2, P ini singkatan dari perlengkapan maksudnya. P1, P2, dan P3. Kita jawab soal nomor A dulu. Bagaimana kalau susunan duduknya bebas? Nah, kalau susunan duduknya bebas, kita langsung saja masukkan ke rumus permutasi siklis tadi. P sama dengan N dikurang 1. Ini kan mereka ada ber-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, N-nya ini berarti 8. Maka 8 dikurang 1 sama dengan 7. 7 faktorial ini berarti hasilnya adalah 5040. Nah, kemudian kalau duduknya per divisi atau kelompok masing-masingnya lah, maka kita agak gunakan logika sedikit. Nah, kita perhatikan. Nah, kita coba untuk mengasah logikanya lagi dalam menjawab soal ini.
Nah, kita perhatikan, ini ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok OC, yang kedua ada kelompok administrasi, yang ketiga ada kelompok divisi perlengkapan. Nah, jadi ada 3 kelompok. Dan oh ya, tadi untuk patokan saya anggap yang A1 ini adalah patokan di mana tidak boleh berpindah-pindah. Katanya aturannya ialah duduk per divisi. Jadi OC dengan OC tidak boleh saling berpisah. A1 dengan A2 tidak boleh saling berpisah. Begitu pula dengan P1, P2, P3. Perhatikan yang bagian wilayah divisi perlengkapan. Di situ kan ada 3 orang itu, di mana mereka bertiga bisa saja berpindah-pindah tempat asalkan mereka masih tetap berdampingan dan masih sedivisi. Sehingga kita dapat tuliskan di sini 3 faktorial. Selanjutnya kita perhatikan yang bagian OC. Dalam satu kelompok ini kan bisa saja OC ini berpindah-pindah tempat duduknya. Ini pindah ke sini atau ini pindah ke sini. Terserah lah. Yang penting masih sesama OC. Nah, jadi dikali 3 faktorial. Begitu pula dengan administrasi ini. A1 kan tidak boleh berpindah, tetapi A2 masih boleh berpindah, baik sebelah kirinya atau sebelah kanannya A1, sehingga kita tambah keterangan 2 faktorial. Lalu perlengkapan bisa saja tukeran tempat ke tempat OC, sehingga kelompok ini bisa saja berpindah tukeran tempat. Sehingga kita dapat tulis di sini 2 faktorial. Jadi kita dapat hitung, hasilnya adalah 144 cala. Baik, sudah selesai kita membahas soal ini. Mari kita lanjut ke materi pelajaran selanjutnya, yakni kombinasi. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua dalam subbab ini, ialah kombinasi. Tadi setelah pandang lebar kita sudah menjelaskan tentang permutasi. Tadi sebelumnya kita sudah bahas bahwa kombinasi adalah banyak cara penyusunan suatu kejadian dengan tidak mementingkan urutan. Kombinasi metode penulisan hampir sama dengan permutasi, cuman P-nya ganti dengan C. Bisa seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Nah, rumus umum kombinasi dapat kita tentukan. Nah, rumus umum kombinasi biasanya ialah NCR sama dengan N faktorial per N kurang R. 60 faktorial dikali R faktorial. Keterangannya masih sama ya. N ini adalah jumlah semuanya yang tersedia dan L ini adalah sebanyak apa yang kita ambil dari yang tersedia tersebut. Nah, nomor 1. Dari 20 murid di kelas akan dibentuk sebuah tim yang akan diutus mengikuti lomba robot inovatif sebanyak 3 murid secara acak. Berapakah banyak cara pemilihan yang memungkinkan dalam membentuk tim tersebut? Nah, kita kerjakan soal ini dengan menggunakan metode kombinasi. Jadi 20C3 sama dengan 20 faktorial per 3 per 20 kurang 3 dalam kurung faktorial dikali 3 faktorial. 20 kurang 3 hasilnya adalah 17. Kita jabarkan. 20 kali 19 kali 18 kali 7 faktorial, stop sampai sini, per 17 faktorial dikulang 3 faktorial. Kita bisa jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1, 17 faktorial. Kemudian 18 dengan 3 bisa kita coret sehingga menghasilkan 6. Dan 20 dengan 2 bisa kita coret menghasilkan 10. Nah, jadi yang tersisa adalah 10 dikali 19 dikali 6 sama dengan 1140 cara. Jadi, banyak cara pemilihan yang memungkinkan dalam bentuk tim tersebut adalah 1140 cara. Soal selanjutnya. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 murid perempuan dan 3 murid laki-laki. Jika SMA tersebut terdapat 4 murid perempuan dan 5 murid laki-laki yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat yang dapat dibentuk dengan titik-titik cara. Nah, jadi dalam ceritanya, di dalam kelas ini ada 5 murid laki-laki dan 4 murid perempuan. Yang dipilih melalui laki-laki ini untuk cerdas cermat hanyalah 3, dan untuk perempuan dari 4 perempuan ini yang dipilih sebanyak 2 perempuan. Nah,
kita gunakan metode kombinasi sekaligus aturan perkalian. Kenapa kita gunakan aturan perkalian? Karena ini adalah suatu kejadian yang sekaligus terjadi. Laki-laki dengan perempuan sama-sama dipilih. Nah, jadi kita gunakan kombinasi pertama 4C2 ketika pemilihan pada perempuan kali 4 perempuan ambil 2 perempuan. Karena ini sekaligus terjadi bersamaan, Dengan pemilihannya laki-laki, maka ini dikali dengan yang laki-laki. Dari 5 laki-laki diambil 2 laki-laki. Nah, gitu. Nah, kemudian kita bisa kita hitung 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial. 4 kurang 2 dalam kurung faktorial kali 2 faktorial dikali 5 faktorial per 5 kurang 2 dalam kurung faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 4 kurang 2 hasilnya adalah 2, 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita bisa uraikan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, 4 dengan 2 ini bisa dicoret, hasilnya adalah 2. 2 faktorial dengan 2 faktorial bisa kita coret. 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kita coret. Kemudian 4 dengan 2 bisa kita coret, hasilnya adalah 2. Nah, jadi yang tersisa adalah 2 dikali 3 dikali 2 dikali 5, hasilnya adalah 60 cahla. Jadi banyak komposisi term cerdas cermat yang dapat diambil dari ini menjadi ini ialah 60 cahla. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Setelah salat tarawih dan witir, 30 orang dari jamaah muslimin saling bersalaman, berjabat tangan. Ada berapa banyak salam berjabat tangan yang terjadi? Nah, kita menggunakan metode kombinasi. Rumusnya seperti metode kombinasi biasa, dan kita coba berpikir secara logika sedikit. Jumlah semua orang ada 30, dan biasanya ketika orang bersalaman itu melibatkan 2 orang saja kan, makanya ialah 30C2. Nah, jadi 30 faktorial per 30 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 30 dikurang 2 hasilnya 28. Kita uraikan 30 kali 29 dikali 28 faktorial per 28 faktorial dikali 2 dikali 1. 28 faktorial bisa kita coret 30 dengan 2 bisa kita coret menjadi 15. Sehingga yang tersisa adalah 15 dikali 29. Hasilnya adalah 435. Jadi banyak salam berjabat tangan yang terbentuk ialah 435 kali. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam suatu ujian, seorang siswa diminta mengerjakan 9 dari 10 soal. Namun, soal nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang diambil oleh siswa tersebut jika A. Siswa tersebut bebas memilih tanpa ketentuan tambahan. Yang B, soal nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Nah, kita jawab soal ini dengan menggunakan metode kombinasi. Ketika bebas memilih, langsung saja kita menggunakan rumus kombinasi biasa, yakni seperti ini. Dari 10 soal yang hanya dikerjakan adalah 9, sehingga 10C9. Maka 10 faktorial per 10 dikurang 9 dalam kurung faktorial dikali 9 faktorial. Nah, 10 dikurang 9 kan 1. Nah, selanjutnya mari kita uraikan. Nah, 10 dikali 9 faktorial per dikali 1 per 1 dikali 9 faktorial. 9 faktorialnya bisa kita coret dan tersisa adalah 10. Jadi banyak pemilihannya adalah 10 cahla. Kita lanjut ke soal yang B, yang dimana soal nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Nah, kita menggunakan metode kombinasi tapi kita logika sedikit. Nah, kita menggunakan rumus yang sama juga, tetapi
soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berarti pilihannya tuh berkurang 5 karena ada hal yang harus dikerjakan itu. Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sama dengan 10 kurang 5, 9 kurang 5 adalah 4, jadi 5C4. Nah, 5C4 kita tentukan menggunakan rumus ini. Kita tentukan dengan rumus ini. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 4 dalam kurung faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Kita uraikan 5 dikali 4 faktorial per 1 dikali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret sehingga tersisa adalah 5. Jadi ada 5 cara. Jadi jawabannya adalah 5 cara. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal UNBK Matematika IPA tahun 2019 dulu. Mari kita bahas. Dalam sebuah kantong terdapat 6 bola hitam dan 4 bola merah. Dari kantong tersebut akan diambil 5 bola sekaligus. Banyak cara yang mungkin bila paling sedikit diambil 3 bola berwarna hitam adalah. Kita gunakan metode kombinasi, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Metode kombinasi sudah jelas karena ini adalah pemilihan tidak mementingkan urutan. Kita menggunakan aturan penjumlahan karena nanti ada aturan-aturan. Karena ada kejadian-kejadian yang kita memilih salah satu dari di antara pilihan tersebut. Dan ada aturan perkalian karena nanti dari pilihan yang kita ambil akan ada beberapa pilihan yang akan sekaligus terjadi. Maksudnya bagaimana? Mari kita bahas terlebih dahulu soal ini. Nah, jenis-jenis kemungkinan terambil 5 bola sekaligus dengan syarat tambahannya ialah paling sedikit diambil minimalnya ya. Paling sedikit atau minimalnya terambil 3 bola hitam. Nah, jadi ceritanya ada, anggap saja di tabung ini adalah kantong. Nah, ceritanya di dalam kantong ini ada 6 bola hitam dan 4 bola merah. Nah, pilihan pertama bisa saja ia mengambil 5 bola hitam dan 0 bola merah, tidak terambil bola merah. Sehingga yang terbentuk adalah 6C5, maksudnya adalah dari 6 bola hitam terambil 5 bola hitam dan 4C0 dari 4 bola merah. Dari 4 bola merah terambil 0 bola merah, artinya tidak ada terambil bola merah. Atau pilihan kedua, bisa saja terambil 4 bola hitam dan 1 bola merah, sehingga 6C4 dikali 4C1. Mengapa dikali? Karena ini adalah kejadian yang sekaligus terjadi. Atau untuk kata kuncinya lah. Untuk kata kuncinya untuk lebih mempermudah, kalau kata dan itu berarti dikali, aturan perkalian. Dan kalau misalnya atau, ada kata atau, berarti itu ditambah. Karena itu merupakan aturan penjumlahan. Nah, dikali 4C1. Dari 4 bola merah yang tersedia terambil adalah 1 bola merah saja. Atau pilihan ketiga, bisa saja ia terambil 3 bola hitam dan 2 bola merah. 2 bola merah, sehingga matematisnya ialah 6C3 kali 4C2. Nah, mengapa tidak ada 2 bola hitam? Karena kan syaratnya kan paling sedikit 3, minimal 3. Mengapa ada 4 atau 5? Karena kan katanya paling sedikit minimal. Berarti kalau paling sedikit itu kan boleh dong lebih dari 3. Bisa 4 atau 5. Jadi secara matematisnya adalah pilihan yang pertama ini nanti akan ditambahkan dengan pilihan kedua, nanti akan ditambahkan dengan pilihan ketiga nanti. Jadi banyak caranya adalah 6C5 kali 4C0 ini ditambah dengan 6C4 kali 4C1 yang ini ditambah 6C3 kali 4C2 yang ini. Nah, kita coba jabarkan secara matematis. 6 faktorial
per 6 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial per 4 kurang 0 faktorial dikali 0 faktorial ditambah 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial per 4 kurang 1 dalam kurung faktorial dikali 1 faktorial ditambah 6 faktorial per 6 kurang 3 dalam kurung faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial per 4 kurang 2 dalam kurung faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita hitung yang bagian perkaliannya terlebih dahulu. Kita hitung yang bagian ini terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 6 dikali 1. Selanjutnya kita hitung bagian ini dulu. Hasilnya adalah 15 dikali 4. Nah, kita hitung bagian ini selanjutnya, maka hasilnya adalah 20 dikali 6. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. 15 dikali 4 hasilnya adalah 60 dan 20 dikali 6 hasilnya adalah 120. Kita jumlahkan hasilnya adalah 186 cala. jadi banyak kemungkinan yang terambil adalah 186 kemungkinan cala. Alhamdulillah telah selesailah materi kita tentang kaidah pencacahan. Untuk melatih kemampuan Ananda, Ananda bisa mencoba mengerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Silakan dipause untuk memahami dan mencatat soalnya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan materi pelajaran ini dapat kita pahami dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.